Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG kemarin di hari Senin ditutup turun 0,84% ke level 6087,91. Di saat IHSG merah, ada 207 saham yang hijau, 404 saham merah, dan 518 saham yang stagnan. Ada beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan besok, tanggal 18 Agustus 2021. Saham apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama ada saham BBRI, kemudian BBNI, Pegas, MNCN, Antam, ASII, Telkom, Wika, dan yang terakhir ada saham BPKP. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham BBRI. BBRI kemarin ditutup naik 60 poin atau naik 1,55% ke harga 3930 per lembar saham. Ada 637.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 247 miliar. Asing tercatat net buy 48,6 M, artinya sudah net buy dalam 2 hari berturut-turut. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker KZ. Bagaimana dengan teknikalnya? Bisa kita lihat bahwa BBRI dalam 2 hari perdagangan terakhir ditutup hijau, setelah 4 hari perdagangan sebelumnya selalu merah. Untuk besok, BBRI masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat yang bisa dicermati ada di 3960. Bila mampu naik, resisten berikutnya yang menunggu ada di 4030, dan bila itu tembus, maka ada titik tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, yaitu di 490 yang harus ditembus. Jika itu juga masih jebol, maka berpeluang untuk naik lagi ke 4160 sampai 4220. Di situ ada gap ya, yang harus ditutup. Jika ini ternyata berhasil ditutup, maka berpeluang untuk naik lagi menuju ke 4340. Jika BBRI besok ternyata nggak kuat naik, atau misalkan naik ke 3960 kemudian koreksi, maka resikonya BBRI bisa kembali ke 3820. Bisa dicermati di sini. Jika ternyata mantul, bisa mulai cicil beli, namun jika ternyata 3820 dijebol, resikonya bisa kembali ke 3690. Yang kedua ada saham BBNI. BBNI kemarin ditutup naik 50 poin atau naik 0,98% ke harga 5.150 per lembar saham. Ada 135.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 68,9 miliar. Dari transaksi asing, kita lihat bahwa di penutupan hari Senin, asing net buy 6,5 miliar. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh YU, meskipun jumlahnya juga tidak terlalu besar. Bila kita lihat dari chartnya, sama seperti dengan BBRI, setelah 3 hari berturut-turut BBNI koreksi, mulai ada perlawanan dan selalu ditutup di harga yang lebih tinggi dibanding hari sebelumnya, meskipun candlenya merah. Nah, untuk besok, karena di hari Senin yang lalu closingnya pas di resisten, yaitu di 5150, jika ternyata masih naik, maka peluangnya bisa ke 5250. Di sini ada resisten kuat yang harus ditembus. Jika ternyata 5250 mampu ditembus, maka berpeluang untuk ke 5475. Namun bila ternyata BBNI koreksi, resikonya kemana? Resikonya jika tidak mampu naik bisa kembali ke 5025, dan jika itu tertembus ada titik 4950 yang bisa dicermati mantul apa enggak. Dan apabila 4950 masih juga ditembus, maka risikonya BBNI bisa kembali ke 4850. Yang ketiga ada saham Pegas atau perusahaan gas negara. Pegas kemarin ditutup naik 15 poin atau naik 1,46% ke harga 1040 per lembar saham. Ada 1,5 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 165 miliar. Dari transaksi asing,
ada net buy tipis 1,6 M setelah di hari sebelumnya ada net sell asing sebesar 4,9 M, dan dari transaksi broker ada akumulasi yang cukup besar yang dipimpin oleh broker YU dan CS. Bila kita lihat dari teknikalnya, Pegas kemarin mencoba menembus resisten yang ada di 1045, sempat tembus namun tidak mampu bertahan dan akhirnya closing di 1040. Kalau kita lihat dari teknikal murni, harusnya Pegas besok masih berpeluang untuk naik. Dengan titik yang bisa dicermati ada di 1050 dan kemudian ada di titik tertinggi di hari Senin, yaitu ada di 1055. Itu titik yang harus ditembus. Bila itu mampu dijebol, maka Pegas ada peluang untuk naik ke 1080, dan bila itu ditembus juga, peluangnya lanjut ke 1110. Itu peluangnya jika naik. Nah, bagaimana bila besok ternyata koreksi? Maka resiko pertama bisa kembali turun ke 1000. Di sini bisa dicermati. Bila itu masih tembus, maka resiko berikutnya bisa turun lebih lanjut kembali ke 975. Berikutnya ada saham MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. MNCN di hari Senin yang lalu berhasil naik 20 poin atau naik 2,36% ke harga 865 per lembar saham. Ada 1,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 95 miliar. Dari transaksi asing ada net sell senilai 3,1 M dan sudah net sell dalam 2 hari berturut-turut. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, meskipun ada akumulasi yang dilakukan oleh broker MG, ternyata masih besar distribusi yang dilakukan oleh broker AZ. Bila dilihat dari teknikalnya, MNCN sudah masuk area overbought ya. Meski begitu, di hari Senin lalu berhasil ditutup hijau, oleh karena itu besok MNCN masih akan mencoba menembus 875 sebagai resisten terdekat. Jika itu tembus, maka berpeluang ke 900, di mana berikutnya ada titik 935 dan 965 sebagai resisten berikutnya. Namun apabila MNCN ternyata tidak mampu bertahan di atas 875 dan ditutup merah, maka risikonya bisa kembali turun ke 810. Jika itu masih tembus, support berikutnya atau resiko berikutnya ada di 790. Yang kelima ada saham Antam. Antam di hari Senin yang lalu berhasil naik 10 poin atau naik tipis 0,42% ke harga 2390 per lembar saham. Ada 489 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 116 miliar. Asing di hari Senin yang lalu melakukan net buy 13,46 M dan sudah net buy dalam 3 hari perdagangan berturut-turut. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang cukup besar dilakukan oleh broker DX. Bila kita lihat dari segi teknikal, maka Antam kemarin sempat menyentuh supportnya yang ada di 2350, namun kemudian mantul dan akhirnya closing hijau di 2390. Untuk besok, Antam masih berpeluang melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat ada di 2440 yang bisa dicermati. Bila itu tembus, maka Antam berpeluang menuju ke 2500 lagi. Di situ ada resisten yang perlu ditembus untuk melanjutkan kenaikan di 2540 dan juga di 2600. Nah, bagaimana jika ternyata Antam besok koreksi? Bila besok Antam koreksi, resikonya ada di 2350. Bila ternyata itu masih kuat
tekanan sellnya dan turun di bawahnya, closing di bawah 2350, maka Antam berisiko untuk kembali turun hingga ke 2250 lagi. Yang keenam ada saham ASII atau Astra International. ASII di hari Senin yang lalu ditutup naik 50 poin atau naik 0,99% ke harga 5.075 per lembar saham. Ada 469.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 236 miliar. Asing, meskipun ditutup hijau, asing kemarin net sell 7,3 M setelah sejak tanggal 30 Juli sampai tanggal 13 Agustus selalu net buy. Dari transaksi broker masih ada akumulasi yang dipimpin oleh broker RX, BB dan KZ. Bila kita lihat dari teknikalnya, ASII selalu berhasil ditutup hijau dalam 4 hari perdagangan terakhir. Untuk besok ASII jika naik ada resisten yang perlu ditembus di 5.100, sudah dekat ya. Jika itu tembus maka ASII bisa dibilang breakout dengan resisten berikutnya ada di 5.200, kemudian ada di 5.375. Itu skenario jika naik. Namun bagaimana jika ternyata ASII koreksi? Karena bila kita lihat dari indikator stokastik, ASII sudah masuk ke fase overbought ya, atau jenuh beli. Risiko terdekat dari ASII bila koreksi bisa kembali lagi ke 4975. Jika itu juga masih ditembus maka resiko berikutnya bisa turun lebih lanjut ke 4850 yang bisa dicermati. Selanjutnya ada saham Telkom atau Telkom Indonesia Tbk. Telkom di hari Senin berhasil naik 40 poin atau naik tipis 1,21% ke harga 3340 per lembar saham. Ada 386.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 128 miliar. Asing tercatat net buy 42,6 M setelah sebelumnya net sell 72,3 M. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang cukup besar yang dilakukan oleh broker AK, yaitu net buy 147.000 lot. Bila kita lihat dari teknikalnya, Telkom berhasil closing di atas resisten yang ada di 3330, closingnya di 3340. Oleh karena itu, maka besok Telkom berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat yang bisa dicermati ada di 3.400 sampai 3.420. Bila itu tembus maka Telkom berpeluang untuk kembali ke 3.500. Namun bila ternyata Telkom besok koreksi tidak mampu naik, kemudian turun di bawah 3.330, maka resikonya Telkom bisa turun ke 3280. Titik support pertama yang bisa dicermati, jika itu ternyata masih jebol, tekanan jual masih besar, maka resikonya bisa kembali ke 3220. Yang kedelapan ada saham Wika atau Wijaya Karya Tbk. Wika di hari Senin lalu berhasil naik 25 poin atau naik 2,82% ke harga 910 per lembar saham. Ada 333.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 29,96 miliar. Asing di hari Senin tanggal 16 yang lalu melakukan net buy 5,3 M setelah sejak tanggal 22 Juli sampai 13 Agustus yang lalu selalu net sell. Bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi tipis yang dipimpin oleh broker MG dan BK. Dari segi teknikal, setelah mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, tekanan jual dari Wika mulai mereda sehingga bisa dibilang mulai sideways.
setelah menyentuh supportnya yang ada di 880. Ini bisa kita jadikan sebagai support kuat di 880. Namun bila ternyata 880 ini juga masih dijebol, ini misalkan besok merah lagi dan jebol di bawah 880, maka resikonya bisa tembus lagi ke 820. Namun bila ternyata besok masih melanjutkan kenaikan, ada resisten di 955 yang perlu ditembus. Jika ini tembus, maka Wika bisa berharap untuk melanjutkan kenaikannya ke resisten selanjutnya yang ada di 1020. Yang terakhir ada saham BBKP atau saham Bank KB Bukopin Tbk. Saham Bank BBKP di hari Senin berhasil naik 30 poin atau naik 5,04% ke harga 625 per lembar saham. Ada 9,2 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 569 miliar. Bila kita lihat dari transaksi asing, kemarin ada net buy 6,1 M dan secara akumulatif asing sudah melakukan net buy sejak tanggal 3 Agustus yang lalu hingga tanggal 16 Agustus. Dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker MG, YP, MKYB, dan SG. Dari segi teknikal, BBKP masih dalam posisi sideways setelah pada tanggal 4 dan 5 Agustus yang lalu naik drastis. Bagaimana dengan besok? Untuk besok, BBKP juga masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat ada di 625. Bila itu ditembus, maka BBKP bisa berpeluang melanjutkan kenaikan, di mana ada resisten terdekat di 655 dan juga di 670. Bila itu ditembus, maka berpeluang untuk ke 720. Itu peluangnya jika BBKP naik. Bagaimana jika ternyata BBKP turun atau koreksi? Jika BBKP besok ternyata merah koreksi, maka resikonya yang pertama bisa dicermati di 590 sebagai support terdekat. Bila ternyata BBKP itu masih closing di bawah 590, maka resikonya bisa kembali turun hingga ke 540 atau bahkan nutup gap dulu di 525. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang bisa dicermati untuk besok hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Seperti biasa, jangan lupa main manajemen dan juga hindari beli di satu harga saja.